Asan, annyeonghaseyo, mungkin buat insya Allah di Indonesia kayaknya udah familiar ya dengan bahasa-bahasa Korea karena sekarang katanya Korea ini menjadi salah satu kiblat anak-anak muda ya gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di sini ibu-ibu dan teteh-teteh semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Ya, alhamdulillah di tengah pandemi ini saya bersyukur bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu dan teteh-teteh semua di sini. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bertemu ya, bertatap muka langsung. Amin. Baik, mungkin pertama-tama kita cerita tentang Korea dulu mungkin ya. Iya, Secara boleh banget besar Teh. Tika ya. Banget Teh. Iya, jadi Korea ini apa ya, jumlah penduduknya mungkin dari demografi dulu ya. Jumlah penduduknya sekitar ada 50 juta jiwa kan. Merdekanya tanggal 15 ya, kalau Korea tanggal 17-nya itu Indonesia ya. Jadi memang karena kita sama-sama dijajah oleh Jepang, maka kemudian hari ada yang Ada bisa Teh. kelihatan nggak Teh Atika? Deh, kelihatan ya. Ya, kelihatan Teh. Ya ini ya, jadi 50 juta, kemudian luas wilayahnya 100 km, 100.000 ya, 100.000 kilometer. Kemudian mungkin kalau dari sisi ekonominya, teteh-teteh di sini juga insya Allah sudah mengetahui ya bahwa kalau dulu untuk sekolah ya memang banyak sekali unggul di beberapa industri, dari mulai industri kimia, kemudian industri berat ya, kemudian juga semikonduktor, kemudian sekarang juga mungkin dari segala aspek, dari mulai skincare, kemudian fashion, kemudian entertainment gitu ya, hampir merajai hampir di seluruh aspek industri gitu ya, seperti itu. Dan itulah Korea Selatan. Nah, tapi ketika saya datang ke sini saya juga kaget ya, ternyata Korea itu belum berdamai dengan Korea Utara ya. Jadi saya kira mungkin perangnya udah selesai tahun 1953, tapi ternyata sampai saya datang ke sini dulu 8 tahun yang lalu, itu tahun 2014 ya, itu ada kalau misalnya ada sesuatu kita harus evakuasi kemana dan lain sebagainya. Ternyata memang sampai saat ini belum ada perjanjian perdamaian dengan Korea Utara. Jadi yang waktu itu pernah terjadi juga dengan Trump ya, tapi ini juga ternyata masih naik turun ya ininya, kondisinya gitu. Jadi Korea ini ternyata kondisinya itu masih sangat sebetulnya kita juga deg-degan di sini ya, kadang-kadang konflik dengan Korea Utara itu juga muncul gitu ya. Seperti itu. Tapi kebanyakan orang Korea sendiri menanggapinya tidak sepanik orang asing mungkin ya. Mereka sudah terbiasa semenjak dulu kondisinya seperti ini, jadi memang mereka santai aja gitu ya sebetulnya. Insya Seperti Allah ya itu. Teh. Kemudian ini ya, kemudian kultur dari khas yang dari Korea ya. Nah, ini mungkin yang mungkin paling terlihat dari yang saya rasakan selama 8 tahun ini. Mereka ini sangat kreatif dan juga inovatif gitu ya. Baik dalam segala hal sih sebetulnya, baik mungkin dalam studi, kemudian desain dan sebagainya. Dalam segala hal mereka itu sangat kreatif dan inovatif gitu ya, dan selalu melihat peluang dalam segala kondisi. Contohnya ketika kemarin corona gitu ya, corona melanda, Korea saat ini langsung mematenkan tes PCR-nya dan sebagainya, sehingga kemudian mereka sangat di satu sisi untung ya dengan banyaknya negara yang kemudian mengorder alat untuk mengetes corona ini ya, virus corona ini gitu, Iya seperti Teh. itu.
Mmm. Jadi memang selalu melihat segala sesuatu dari walaupun itu mungkin sifatnya musibah, tapi mereka selalu melihat sisi peluang bisnis di situ gitu, atau mungkin peluang apa ya, peluang kebaikan-kebaikan di sana gitu ya, seperti itu. Ini juga apa namanya, mungkin budaya positif ini memang ditumbuhkan dari sekolah gitu ya, dari mulai usia dini. Jadi ini saya foto apa namanya, buku pelajaran anak saya yang kelas 3 kemarin ya. Di sini di pelajaran apa namanya, pelajaran art ya, pelajaran art itu mereka mungkin kalau misalnya saya flashback ke saya pribadi dulu ketika SD itu mungkin, kok pelajaran anak saya seru ya gitu ya. Mmm, Apa namanya, bagus sangat ya, Teh. sangat apa namanya, sangat kekinian. Jadi memang Mhm. di sini diperlihatkan ya ada, mmm, landmark-landmark kekinian. Jadi, oh yang seperti ini tuh ada kesenian-kesenian di sekitar mereka, mereka bisa amati ya. Ini kan ini kalau nggak salah di kota Incheon, ini di kota Seoul ya, mereka jadi bisa langsung melihat, apa namanya, produk-produk kreatif atau art itu secara nyata gitu ya di apa namanya, di dunia nyatanya gitu. Dan itu juga, tidak hanya sekedar buku, tapi mereka juga banyak sekali praktik-praktik di sekolah ya seperti ini. Ini juga foto anak saya yang usianya 8 tahun, sedang apa namanya, menggunakan 3D pen ya. Jadi apa namanya, berkreasi dengan 3D pen ini dan setiap anak ini diberi satu alat ini, device ini untuk kemudian, berkreasi gitu ya, seperti itu. Kemudian juga ini salah satu contoh dari, kreatifnya orang Korea ini salah satu website website apa ya, semasa pandemi ini ya. Jadi ini website mereka, Kementerian Pendidikannya ya. Jadi menyediakan, learning management system ya untuk anak-anak. Jadi mereka sebetulnya mengakui bahwa sebelum ini, sebelum pandemi, Korea itu masih jauh tertinggal dari segi, apa namanya, distance learning-nya ya. Jadi pembelajaran jarak jauhnya itu sebetulnya masih agak ketinggalan dibandingkan dengan negara lain. Nah, kemudian, ketika pandemi ini apa, ada gitu ya, mereka dengan cepatnya beradaptasi gitu ya, membuat, apa namanya, LMS, kemudian mereka membuat platform Zoom sendiri gitu ya untuk anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Jadi mirip Zoom tapi bukan Zoom dengan ini. Jadi memang, sangat cepat cepat beradaptasi dalam waktu mungkin 1 bulan kita sudah bisa beradaptasi dengan, pandemi ini gitu ya, seperti itu. Jadi kreatif, kemudian inovatif dalam segala, apa namanya, lini gitu ya, seperti itu. Masya Nah, Allah. ini, jadi mungkin itu kultur positifnya ya, Teh Atika. Ada lagi sebetulnya, yaitu ini ya, budaya kerja keras dan budaya, Wah, bener pali-pali banget, Teh. atau Iya. cepet-cepet, kayak gitu. Jadi memang, apa ya, kalau untuk kerja keras mungkin, kita bisa lihat hasilnya ya. Jadi memang kalau misalnya mungkin teteh-teteh di sini, ibu-ibu yang suka apa, K-drama, K-pop gitu ya, itu mungkin udah pernah juga lihat gimana mereka latihan kerja kerasnya sampai kemudian ada yang pingsan di panggung, ada yang lagi audisi, ada yang latihan lagi sampai kemudian pingsan ya saking saking mereka itu, kerja kerasnya gitu ya dalam, kehidupan mereka. Bahkan belajar pun seperti itu. Kemudian dalam segala hal mereka memang, sangat apa ya, Mas, sangat, niatnya kuat Ambisius gitu gitu untuk ya, Teh? ya Mmm. sangat-sangat ambisius dalam menguasai sesuatu gitu. Dan, eee, ibu-ibu pun, apa ya, anak-anak yang punya anak-anak ya, itu di sekolah pun memang seperti itu ya. Jadi, ambisius untuk mengeleskan anak-anak gitu, les di sini les di sini les di sini, seperti itu. Jadi sangat, apa namanya, ambisius supaya anaknya itu punya masa depan yang lebih baik lah dibandingkan mereka gitu ya, seperti itu. Dari mulai, apa namanya, kecil mereka biasanya sudah dimasukkan ke berbagai, apa namanya, lembaga pendidikan lah ya, supaya mereka bisa bersaing gitu, seperti itu. Itu walaupun sebetulnya kalau, cerita suami ya, walaupun sebetulnya mungkin, apa namanya, tingkat kerja kerasnya di anak-anak mudanya mungkin, menurun ya kalau kata suami gitu ya, Oh, yang menurun ya, karena Teh? berinteraksi dengan apa namanya, Mmm. dengan yang generasi generasi Mhm. mungkin usia 60, usia 50 dan anak mudanya gitu. Ternyata kalau kata suami saya mungkin
berbeda ya, berbeda tingkat kerja kerasnya gitu, seperti itu. Kemudian disiplin, ini orang Korea itu sangat sangat disiplin dan aturannya benar-benar ditegakkan gitu ya. Setiap aturan itu benar-benar ditegakkan. Baik dalam hal kalau saya jadi kerasa mungkin sekarang lagi corona ini ya, kerasa banget. Jadi kalau misalnya ada suhu yang naik sedikit, tadi baru ada teman yang ke sini ya, baru ada suhu naik sedikit itu nggak boleh keluar di bandara ya, walaupun selisih berapa derajat gitu ya. Kalau nggak salah 0,1 derajat ya, 37,6 nggak boleh keluar dari bandara. Padahal kan batasnya 37,5 ya, seperti itu. Oh, Masya Tapi kemudian Allah. tetap harus sesuai prosedur itu segala sesuatunya. Kemudian di sekolah juga kita bisa lihat ya, pemakaian masker, kemudian social distancing. Secara umum memang sangat disiplin gitu ya, dalam hal membuang sampah gitu ya, seperti itu. Jadi dalam kesehariannya mereka sangat sangat disiplin. Kemudian yang ini yang berikutnya itu hormat terhadap orang tua. Jadi ya mungkin kalau misalnya yang pernah lihat drama Korea gitu ya, mungkin juga sudah mengetahui ya budaya-budaya seperti ini. Memang mereka sangat menghormati orang tua dengan bahkan mungkin kalau di bahasa Korea kan sama kayak bahasa Sunda dan bahasa Jawa ya, Ya, yang ya. memiliki undak usuk basa. Jadi ada bahasa sopan, ada bahasa yang untuk teman sepantaran gitu ya. Jadi mereka dalam kesehariannya sangat sangat menghormati orang tuanya gitu, seperti itu. Dan kalau misalnya ini juga ditanamkan dari sejak kecil. Jadi kalau misalnya anak-anak itu ikut ikut taekwondo ya misalnya, taekwondo, ini pengalaman saya pribadi, anak-anak saya kan dulu ikut taekwondo ya, ketika taekwondo itu diajarkan ketika hari hari ibu atau hari hari ibu kalau nggak salah, jadi mereka tuh disuruh nyuci kaki ibunya gitu. Masya Allah. Kemudian ada tugas-tugas dari taekwondonya itu yang memang mengajarkan budaya-budaya baik juga gitu ya. Tidak hanya sekedar mereka ikut salah satu cara untuk membentuk kepribadian gitu ya, hormat terhadap guru atau hormat kepada teman gitu dan sebagainya, seperti itu. Jadi memang tapi kemudian lingkungannya pun mendukung seperti itu, dari mulai mungkin ini chipnya atau daycare ya, kemudian di TK-nya, di SD, kemudian di lembaga-lembaga pendidikan kayak tadi ya, misalnya taekwondo gitu ya, itu juga diajarkan ya, seperti itu. Teatika, ada lagi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sama saat ini atau Oh, Masya Allah. yang penasaran Jangan mungkin? dulu Teh, nanti kalau nanya nggak Oh, belum? selesai Teh. Yang itu habis waktunya. Oke. Masya Allah. Tapi benar banget Teh, sangat banyak value positif ya Teh ya dari warga Korea Selatan secara umum. Masya Allah. Kalau soal etos kerja mah mungkin di mana-mana Teh kayaknya menurun. Iya. Apa Teh? Sebentar ya. Suara saya feedback. Suara saya jelas Teh? Jelas, Teh Ninda? ya. Nah ya, Masya Allah. Baik Teh. Baik, selanjutnya kita mau gali Teh. Kalau dari sisi muslimnya Teh, selama Teh Ninda di sana, gimana Teh keadaan komunitas muslim Oh ya, di komunitas Korea? muslim ya. Iya. Jadi ini nggak apa-apa, kita mungkin untuk Oh, muslimnya Masya sendiri ya, Allah. kita Iya Teh, belajar sedikit tentang sejarah gitu ya. Jadi jarah ya. sejarahnya Islam ada di Korea itu abad ke-7 ya. Kalau misalnya kan sebetulnya Korea itu termasuk dataran Cina ya. Di abad ke-7 itu sebetulnya sudah ada pedagang yang masuk ke Korea. Namun yang tercatat dalam sejarah Korea sendiri gitu ya, ini dicatatnya di dinasti Goryeo ini. Malah ya dengan dengan bentuk Korea, kemudian juga ada yang melakukan pernikahan dan sebagainya.
masuk kemudian juga menetap ya di Korea gitu. Namun kemudian di tahun ibadahnya dilarang gitu ya, dilarang untuk beroperasi gitu. Jadi memang agak sedikit represif di dinasti Joseon ini. Akhirnya kemudian sekitar abad ke-16 dengan Islam, dengan jalan tentara Turki masuk ke Korea gitu. Jadi tentara Turki masuk ke Korea membantu perang ya, membantu Korea Selatan dalam menghadapi Korea Utara. Sehingga kemudian di situ tentara Turki masuk dan memberikan teladan yang baik gitu kepada orang-orang Korea. Jadi orang Turki ini memiliki kesan yang baik gitu ya untuk orang Korea, sehingga kemudian situ Islam masuk kembali ke Korea gitu, seperti itu. Itu ya sejarahnya. Masya Allah Nah, Teh. kemudian ini ya ini populasi muslim di Korea ini ada 75.000 orang muslim, namun hanya 10% ya orang Korea yang memeluk Islam. Dan untuk pemahaman orang Korea sendiri terhadap Islam itu sebetulnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ya untuk pemahamannya gitu. Jadi nggak melulu Islam itu teroris dan lain sebagainya gitu. Tapi kemudian mereka sudah mulai paham dengan adanya juga banyaknya turis juga ya yang masuk ke Korea. Tahun 2017 itu sekitar 9 juta ya kalau nggak salah per bulan turis itu masuk ke Korea. Jadi memang dan juga kita ya warga negara Indonesia, Malaysia itu memberikan sumbangsi yang cukup besar juga untuk mengenalkan Islam kepada di Korea gitu ya, seperti itu. Itu ya populasi Muslim di Korea. Nah, ini kehidupan Muslim di Korea ya. Jadi di sini ada beberapa masjid ya. Seingat saya itu ada sekitar yang masjid yang besar itu sekitar 20 masjid besar. Salah duanya di antara ini ada yang saya tampilkan, ada Masjid Ansan, ada masjid yang di Seoul ya, Seoul Central Mosque. Masjid Ansan ini dikelola oleh Muslim di Indonesia dan Bangladesh utamanya ya, tapi secara umum orang-orang lain juga sebetulnya bisa jadi pengurus, cuman pada sejarahnya itu dibangun oleh Muslim Bangladesh dan Indonesia. Jadi ada 2 imam dari Bangladesh dan juga imam dari Indonesia. Masya Itu. Allah. Jadi kalau ini di Seoul Central Mosque itu memang murni orang Korea ya, tapi kemudian kita juga punya imam di sana ya orang Indonesia, Imam Baihaqi. Nah gitu. Imam Kemudian Baihaqi ya Teh. Imam Baihaqi, beliau orang Indonesia. Nah kemudian ini kita juga punya musola Indonesia. Jadi memang di Korea ini alhamdulillah kita ada sekitar 35 musola ya, dan terus berkembang. Waktu saya kesini itu sekitar ada mungkin 20-an ya, 8 tahun yang lalu, sekarang sudah 35 musola yang tersebar di seluruh Korea. Seperti itu. Jadi memang Indonesia juga berkontribusi untuk mengenalkan Islam ke penduduk lokal ya, penduduk lokal Korea gitu. Alhamdulillah. Itu. Ini juga Nggak cuma orang Korea aja alhamdulillahnya ya Teh juga yang punya pengaruh. alhamdulillah kita punya pengaruh juga ya di sana ya, di sini gitu ya, seperti itu. Ini kemudian tempat-tempat ibadah di Korea juga ya, udah banyak ya di mall-mall, kemudian di kampus-kampus gitu ya, alhamdulillah juga ramai gitu ya, musola-musola tempat kita sholat gitu, seperti itu. Jadi karena mungkin juga besarnya turis yang berasal dari Asia Tenggara ya, sehingga kemudian kebutuhan untuk tempat ibadah, kebutuhan untuk makanan halal juga meningkat gitu, seperti itu. Ini juga alhamdulillah tempatnya nyaman ya, ada tempat duduknya di dalam gitu ya. Ini dua di antaranya saya udah pernah, COEX dan KTO, tapi kalau di Lotte World saya belum pernah menginjakkan kaki di sini. COEX sama KTO alhamdulillah sudah pernah ya ke musolanya gitu. Ini ya Teh.
kita beranjak ke makanan Wah, mungkin boleh? Masya Allah, boleh banget Teh. Aduh, siang-siangnya Teh bahas bakso. Iya, jadi untuk, Semangat. halal food sendiri juga, Masya Allah ya dalam waktu 8 tahun ini memang sangat pesat gitu perkembangan makanan halal ya, terutama di kota Seoul dan sekitarnya gitu. Di kota-kota besar lah ya, di Seoul, kemudian Daejeon, Busan gitu ya. Ini untuk, eee, makanan Korea yang halal juga kita bisa nikmati ya, terutama di Itaewon. Di Itaewon, ada banyak, makanan-makanan Korea yang halal, street food yang halal juga ada di sini, di Terasua Timur Tengah. Nah, ini juga, salah satu franchise yang banyak sekali berkembang di Korea itu Bakso Bejo Korea. Nah, beliau, Bapak Subandi yang mendirikan ini membuka, gerainya di berbagai kota gitu ya, di Myeongdong, kemudian di berbagai kota di Seoul, dan juga di Busan, ya di pusat-pusat, wisata gitu ya, seperti itu. Jadi sangat banyak, berkembang, bahkan sekarang itu ada, apa namanya, layanan salah satu online shopping ya yang bisa, eee, kalau di Indonesia apa ya, mungkin GoSend ya, Mbak, ya? Teh Atika ya? Iya. Nah ya, Oh, GoSend, iya layanan sebentar. GoSend untuk salah satu menu di Seoul. Jadi memudahkan untuk, muslim-muslim di sana untuk mendapatkan makanan halal gitu. Oh, GoFood ya Teh ya? GoFood Iya makanan. GoFood ya. Oh Iya. iya. Iya GoFood, Masya seperti Allah. itu. Jadi alhamdulillah dimudahkan sekali untuk, bahan-bahan mentah seperti daging gitu ya, daging, tempe, dan sebagainya juga alhamdulillah mudah didapat gitu karena, semakin banyak, apa namanya, muslim-muslim yang memiliki usaha, apa namanya, usaha online ya, online shopping gitu, seperti itu. Alhamdulillah Itu Teh. untuk halal food, iya. Teh Kemudian Ninda ini juga konsumen ya, ya Teh ya? Konsumen halal food di eee, sini Teh. Pastinya. iya, betul betul, karena, memudahkan juga ya, kadang-kadang mungkin kalau masak terus kan kita juga ini ya, ada rasa bosannya, kita perlu refreshing sebentar untuk mengkonsumsi makanan-makanan, yang lain gitu ya. Jadi banyak ada bervariasi dari mulai makanan Uzbekistan dan lain sebagainya itu lengkap semuanya ada. Insya Allah kalau misalnya teman-teman dan ibu-ibu, teteh-teteh nanti ke sini, insya Allah tidak akan kesulitan makanan yang halal ya insya Allah. Amin Teh. Amin. Itu. Kemudian ini kegiatan keagamaan di Korea ya. Di Korea ini kita punya ada salah satu perkumpulan ya, organisasi perkumpulan muslimah namanya Rumaisa, Rumah Muslimah Indonesia di Korea. Nah ini, mewadahi kegiatan-kegiatan muslimah di sini dan ini, satu-satunya di Korea gitu ya, organisasi Masya muslimah Allah Teh. satu-satunya. Jadi alhamdulillah tahun 2014 kita coba, bentuk ya Rumaisa ini karena memang kita butuh satu wadah untuk berkumpul, silaturahim, kemudian juga, menimba ilmu gitu ya, kemudian juga beraktualisasi gitu ya. Kita membutuhkan satu wadah yang kita kemudian bentuk, Rumaisa ini gitu. Kegiatannya kalau misalnya dulu sebelum pandemi, ada banyak kegiatan taklim-taklim darat, kemudian taklim cyber juga ada juga Rumaisa School-nya ya untuk anak-anak gitu, seperti itu. Jadi Masya Allah. ini kegiatan-kegiatannya, Rumaisa ini School ya, ya Teh. Untuk anak-anak umur berapa Teh? Rumaisa TPA. School? Untuk Oh, Masya Allah. untuk TPA semua versi umur sih Korea ya Teh sebetulnya ya? untuk ya TPA versi Korea itu namanya Rumaisa School. Iya, kemudian ini acara besar kita 1 tahun sekali, Teatika, namanya Semusim Cinta. Jadi mengundang pembicara dari Indonesia. Terakhir ini Musim Cinta terakhir tahun 2019 mengundang, Teh Dewi Sandra dan Ibu Wiwi itu Oh, ke Masya sini, Allah. seperti itu. Jadi, itu kegiatan nah ini yang terkini ya kita juga karena terdampak pandemi maka, kegiatan kita juga banyak online gitu. Tadi ketika video di awal diputar tadi oleh, eee, Teh Atika ya, itu juga sebetulnya saya kangen dengan jalan-jalan ke Seoul ya, tapi sedang Iya Teh. pandemi jadi kita harus menahan diri. Seperti itu. Masya Ini ya Allah mungkin ya, Teh. Mbak, ada chat komunitas, bahkan ada komunitas mushola juga ada ya, sekitar 35
komunitas seperti itu. Jadi ramai komunitas agama, insya Allah. Itu ya. Afwan teh, suaranya agak putus-putus. Suaranya agak putus-putus. Udah jelas, coba Teman-teman? teman-teman yang lain mungkin apakah suara saya jelas? Nah, sekarang sudah mulai jelas lagi teh. Masya Allah. Oke. Sekarang pembahasannya ini ya teh, sangat mulai serius nih teh. Iya. Tentang pendidikan Jadi ini Islam ya teh ya. strategi Tentang pendidikan Islam Islam ya. ya teh ya. Jadi kalau untuk pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kita, kemudian kita juga butuh lingkungan ya, walau bagaimanapun kita butuh lingkungan yang kondusif, sehingga kemudian kita buat komunitas untuk anak-anak juga, buat TPA gitu. Tahun 2014 kita juga bentuk TPA di beberapa kota ya, tidak hanya di Seoul, di kota-kota besar, di Seoul, Daejeon, di Daegu yang memang ada banyak anak-anak, kita bentuk TPA gitu. Dan beberapa di Islamic Center juga ada fasilitas-fasilitas seperti itu ya. Yang ini di Islamic Center Daejeon dulu, karena kami juga dulu tinggal di Daejeon. Yang ini di Seoul ya, di Seoul. Jadi Masya Allah, setiap bulan 2 kali ibu-ibu dari luar kota Seoul ya, memaksakan diri gitu ya, berjuang untuk mengantarkan anak-anaknya, Masya berjuang Allah untuk teh. mendapatkan bi'ah yang baik ya untuk anak-anak, naik kereta, naik bis gitu ya, untuk bisa Islamnya untuk anak-anaknya gitu. Jadi sebulan 2 kali kita berkumpul di kota Seoul. Ini sebelum pandemi ya. Selama pandemi kita beralih juga ke online. Itu seperti itu Teh Atika. Alhamdulillah teh. Kondisinya. Ini kalau di yang ini Islamic Center, Masya Allah imamnya ini sangat baik. Jadi mengadakan tahfidz, kemudian belajar sholat, belajar wudhu untuk anak-anak setiap hari ya, setiap selepas maghrib. Seperti itu. Setiap hari ya teh ya? Iya, kalau ini setiap hari ya. Jadi mengadakan kelas untuk anak-anak. Syekhnya ini seperti itu. Masya Allah teh. Ya sebetulnya juga nggak hanya Masya Allah teh. tidak hanya di di indoor seperti ini, kami juga sebenarnya ada kegiatan-kegiatan ke museum gitu ya, ke muslimnya gitu, seperti itu. Alhamdulillah Itu teh. ya. Oh ini ada boleh Videonya ada nyalakan video nggak Teh Atika? Boleh teh, boleh. Boleh Ya teh. sebentar ya. Sebentar Sudah mulai ada yang bertanya nih teh. Tidak sabar ya. Sebentar ya. Ini ya kita coba putar video dari Rumah Nisa.
mungkin ya Teh, sharing video Masya Allah Teh. dari kami. Jadi sedih Teh. Iya, karena Nonton pandemi video. jadi sedih ya. Iya, Teh. Semoga segera berakhir ya, Teh. Amin ya Allah. Baik Teh. Tadi kita udah nonton video tentang kegiatan keislaman ya Teh, berarti yaitu Iya, overview dari Rumaisa ya Teh. betul. Kegiatan Rumaisa School, Masya Allah. Nah ini Teh mau nanya Teh, kalau misalnya hari raya gitu Teh atau Ramadan di Korea biasanya gimana Teh ngerayainnya? Oh ya, ini hari raya ya. Saya juga coba share foto-fotonya ya supaya Oh boleh banget bisa Teh. kelihatan. Nah, ini suasana Ramadan di di kota-kota besar di Korea cukup ramai sebetulnya, di masjid-masjid ya, di musola, kemudian di KBRI, cukup cukup ramai terutama di akhir pekan gitu. Mungkin tetap berbeda ya dengan di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia setiap pekan kita bisa ada kegiatan di masjid ya. Kalau misalnya mungkin yang lokasi rumahnya dekat dengan Islamic Center, dengan masjid, insya Allah setiap hari ada nuansa Ramadan sangat terasa. Tapi kemudian yang posisi rumahnya mungkin agak jauh ya, bisa menikmati suasana Ramadan ini di akhir pekan gitu. Alhamdulillah kalau di Seoul setiap Sabtu itu kedutaan Indonesia membuka diri ya, diri buka, kemudian ada santapan takjil, ada ceramah, ada makan berat ya. Makan berat Kemudian ya. juga ada sanlat gitu. Ini ada sanlat salah satu gambarnya ya, sanlat yang dibuka oleh Ibu Dubes kerjasama juga dengan Rumaisa. Masya Seperti Allah itu. Teh. Kerjasama sama Rumaisa ya Teh ya? Ya, karena memang Rumaisa mungkin karena kita ada Rumaisa School ya, maka kemudian kerjasama dengan Rumaisa kita buat acara setiap tahun biasanya kita di KBRI gitu untuk sanlat. Alhamdulillah banyak sekali antusias dari masyarakat Indonesia di sini ya, di Korea seperti itu. Jadi bahkan Masya Allah support yang besar juga diberikan oleh KBRI di Seoul untuk terutama program anak-anak ya, seperti itu Teh. Jadi memang di antara mungkin negara-negara Muslim, kedutaan negara Muslim yang sangat aktif gitu ya di Ramadan ini memang kedutaan Indonesia, bahkan orang-orang Korea juga datang ya untuk menikmati suasana buka bersama di kedutaan gitu. Seperti apa sih buka bersama, bahkan mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa ya, itu biasanya mengundang teman-temannya gitu. Mau tahu nggak nih suasana buka Ramadan seperti gimana? apa gitu ya, akhirnya kemudian mereka mengundang teman-teman Koreanya gitu, seperti Masya itu. Allah. Untuk mencicipi takjil gitu ya, kemudian juga mencicipi hidangan-hidangan yang ada di KBRI gitu, seperti itu. Ya, dilanjutkan dengan sholat Isya dan tarawih di di sekitar KBRI itu, seperti itu. Teh. Tiap Apalagi tahunnya suasana mahasiswa Ramadannya. suka ya Teh pasti makan-makan gratis ya Teh. Iya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi memang momen-momen untuk kita silaturahim ya, berkumpul, kemudian juga mendapatkan ilmu ya. Terus juga untuk anak-anak juga ini penting karena kan kalau di negara mayoritas muslim kan juga kita ketika perayaan-perayaan agama lain ya begitu meriah gitu ya dirayakan oleh ya tetangga-tetangga kita gitu ya pemerintah gitu. Nah, kemudian ini juga kita perlu berstrategi untuk membuat suasana Ramadan itu semeriah mungkin, suasana Idul Fitri itu semeriah mungkin untuk anak-anak. Jadi Iya, kita benar. belikan dekorasi-dekorasi di rumah-rumah. Ini juga di KBRI ini Ibu Dubes memberikan dekorasi di pinggir-pinggirnya itu ya, Masya Allah, untuk supaya anak-anak itu mungkin merasakan kemeriahan bulan Ramadan dan juga Idul Fitri gitu, seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak terasa Teh sudah jam 3, Oh waktu iya, kita tinggal Masya Allah. 20 menit. Supaya saya nggak jahat ya Teh ini ke teteh-teteh yang ada di sini. Banyak banget Teh yang udah nanya, Masya Allah. Mungkin kita bisa ya Teh mulai jawabin Boleh. pertanyaan yang sudah saya rekap. Paling trending ya Teh pertanyaannya yaitu terkait pendapat orang Muslim Teh terkait muslimah berjilbab, apalagi mungkin bercadar Teh kalau bersosialisasi dan bekerja ya Teh. Mungkin Teh Linda ada pendapat Pengalaman terkait itu. saya sendiri untuk hijab ya, memang bervariasi gitu ya. Ada yang kalau musim dingin kita
cantik ya gitu ya. Kalau musim dingin biasanya kita dipuji kalau pakai kerudung. Oh cantik, masya Allah gitu, yepo gitu ya, yepoyo dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau musim panas, nah mereka mulai kok nggak panas ya gitu ya. Mulai ragu Iya. ya Teh. Jadi ditanya, oh mungkin mereka dengan baju pendek aja udah gerah ya, karena di Korea itu kan humidity-nya sangat tinggi, jadi memang pas namanya nggak enak ya kalau sumuk apa sih bahasa ini ya, pokoknya kelembabannya tinggi ya gitu seperti itu. Jadi nggak enak gitu kalau misalnya mungkin pakai baju yang tertutup ya. Tapi kemudian kita jawab aja ya, enggak kok nggak apa-apa gitu ya. Kencana nggak apa-apa gitu seperti itu. Terus itu biasanya eh, ibu-ibu ya harmoni-harmoni itu yang suka nanya. Jadi sangat-sangat care sama kita. Jadi mereka tuh saking care-nya tuh nanya, kamu panas nggak ini? Sambil pegang-pegang gitu ya. Seperti itu. Apa kalau misalnya untuk yang eh, apa ya sampai kemudian mengajak debat atau gimana sih sebetulnya nggak Oh, pernah enggak ya Teh ya. mengalami ya. Cuman mungkin orang-orang Korea terutama untuk harmoni-harmoninya itu mereka saking saking care-nya ya, saking jadi kalau mereka tuh kalau melihat kita misalnya pakai baju tipis atau pakai baju misalnya ketika winter ketipisan mereka juga komen gitu ya. Itu Hmm. saking rasa ingin tahu, kemudian juga rasa care-nya mereka biasanya suka nanya gitu, panas enggak gitu. Seperti itu dan penerimaan apa teman-teman terutama teman-teman anak-anak ya di sekolah juga alhamdulillah nggak apa baik-baik aja ya nggak ada yang menolak atau mungkin jadi nggak mau temenan nggak seperti itu bahkan ada temennya anak-anak itu yang semangat sekolah karena wah ada orang asing di sekolah saya gitu jadi saya bisa mengamati orang asing ini Oh, seperti Masya itu Allah Teh. gitu Anak Teteh ke sekolah udah berjilbab ya Teh ya? iya alhamdulillah sudah berjilbab Masya ya. Allah. Hmm. Dan lancar ya Teh sekolahnya, mudah untuk Iya bersosialisasi mudah ya Teh, iya alhamdulillah. alhamdulillah nggak ada masalah. Bahkan gurunya juga cerita jangan ada satu yang iseng kan suka narik-narik kerudung gitu. Gurunya ngasih tahu Mhm. jangan ya ini kalau untuk anak saya ini gitu untuk Aufa gitu ya. Ini kerudungnya nggak boleh dibuka gitu. Jadi tolong dihormati. Jadi memang guru apa namanya pihak sekolah juga sangat paham ya sekarang terkait dengan hijab makanan halal gitu seperti itu. Iya, alhamdulillah Teh. Ini mungkin seiring perkembangan informasi ya Teh ya, jadi mulai Iya, terbuka sama kebiasaan orang Islam, Masya Allah, alhamdulillah. Baik Teh, nah ini kalau sampai dikucilkan Teh atau diskriminasi itu enggak ya Teh ya? Enggak enggak ya, terjadi. alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, masuk lagi ke ini Teh, ya, dunia bisnis fashion muslim Teh di Korea. Apakah mulai banyak Teh fashion muslim? Fashion muslim walau alam ya, tapi kalau misalnya kita lihat misalnya kalau mungkin teteh-teteh atau ibu-ibu mungkin pernah melihat stylenya muslim apa mualaf Korea ya memang unik-unik gitu ya, unik-unik terus juga misalnya Ola Bora Song ya, Sister Ola Bora Song itu juga apa namanya memadukan kerudung dengan hanbok dan sebagainya. Mungkin kalau di apa namanya di mualaf Korea sendiri mereka punya ciri khas masing-masing gitu untuk apa ya, untuk fashion-nya gitu ya. Kalau misalnya orang apa namanya, orang Korea seperti itu. Tapi kalau untuk industri sendiri, industri dan sebagainya saya belum apa ya namanya, belum menemukan misalnya satu satu brand tertentu atau mungkin Hmm. dan lain sebagainya gitu, ya, belum pernah melihat atau mendengar gitu ya, seperti Hmm. itu. Masya Allah. Teteh kalau beli baju Teh, jilbab, baju panjang di Korea Teh banyak? Di Korea kita bisa padu-padankan sebenarnya kalau di Korea kan ada baju musim dingin ya, jadi memang Ya. panjang-panjang ya bajunya. Bisa padu-padankan baju panjang sama, rok panjang gitu. Mereka juga pakai rok ya, pakai rok, orang-orang Korea kan pakai rok, pakai baju panjang gitu. Ketika winter kita bisa pakai itu. Tapi kalau misalnya mungkin untuk gamis, nah itu agak susah. Gamis, kerudung gitu ya, itu mungkin saya selama ini beli dari Indonesia gitu, bawa dari Oh, beli Indonesia. dari Indonesia ya Teh. Mhm. Ya. Mangga teteh-teteh yang mau berbisnis ya Teh, mungkin mau mengekspansikan bisnis fashion muslim di Korea masih Mhm. terbuka ya Teh, sangat luas berarti potensinya. Iya, Katanya tuh Teh, tunggu brand saya ya Teh. Oh ya ditunggu. Ini boleh. Sriana, Sriana Wahyuni, Oh iya, Sriana ditunggu, Masya Allah.
Kemudian Teh ada pertanyaan terkait ini Teh, kalau anak SMP dan SMA itu kan seragam normalnya tidak panjang ya Teh ya. Iya. Bagaimana Teh kita menyikapi kalau mau berjilbab dan panjang? Kalau mau berjilbab jadi pakai celana lagi dalamnya Teh. Oh, Jadi saya Masya dulu Allah. punya tetangga orang Mesir, SMP, punya putri SMP, pakai kerudung ya, pakai lagi celana dalamnya boleh dari sekolahnya, insyaallah. Alhamdulillah sih diberikan kemudahan ya oleh pihak sekolah gitu, seperti itu. Alhamdulillah Teh. Jadi dari pihak sekolah juga tidak melarang ya Teh ya Iya, untuk tidak melarang. muridnya menggunakan kerudung. Masya Allah, Alhamdulillah. Di Indonesia malah ada isu nggak boleh pakai jilbab. Teh. Ini mulai Oh gitu. kebalik-balik. Iya iya. Iya Masya Teh. Allah. Insya Allah di Korea berarti sudah pemikirannya sudah jauh lebih terbuka ya Teh dengan kaum minoritas. Selanjutnya Teh, kalau di drama-drama Korea dan vlog-vlog itu banyak yang halal. Cara bedainnya bagaimana Teh? Tahu ini halal dan tidak halalnya? Oh ini street food ya atau gimana? Ya mungkin untuk Ya, iya makanan-makanan ya. betul Teh. Yang Kalau yang masih untuk abu-abu gitu. Ya kalau untuk makanan biasanya kita memang cek ingredientnya ya. Nah, harus harus coba apa namanya mungkin udah paham harus bisa baca Hanggelnya ya. Apa ingredient-ingredient yang kira-kira mencurigakan kita harus tahu sehingga kemudian kita bisa menghindari itu. Tapi ada juga kan kalau misalnya kita pergi ke restoran atau street food ya kita harus apa lihat lihat logonya dan juga mungkin kalau kalau saya pribadi apa namanya lebih aman kalau kita ingin jajan gitu ya di Itaewon kalau misalnya nanti teteh-teteh atau ibu-ibu mau ke sini gitu ya lebih aman di Itaewon karena di Itaewon itu juga insya Allah ada semua ya makanan Korea ada jajanan Korea juga ada yang street foodnya walaupun mungkin nggak semua gitu ya nggak semua jadi memang kalau untuk amannya baiknya memang ke apa namanya ke di Taiwan aja ya kalau misalnya mungkin teteh-teteh di Myeongdong misalnya jalan-jalan ke Myeongdong ya ada logo halal itu kadang-kadang logo halalnya bohongan kayak gitu Masya jadi karena Allah, bohongan Teh. jadi Palsu ya Teh. misalnya ada yang palsu jadi dulu itu pernah kita ada kasus ya ada kasus di Korea itu karena mungkin orang Korea itu taunya halal itu boleh dimakan gitu ya sampai kemudian mereka membuat daging babi itu kasih logo halal seperti itu. Astagfirullah. Iya, jadi Tapi sebenarnya mereka akhirnya tidak berniat ya Teh, tidak tidak benar berniat mereka jahat mungkin ya nggak Teh. tahu ya, mereka nggak tahu kan dikasih logo halal aja gitu. Tapi kemudian itu diproses oleh kepolisian di Korea juga seperti itu. Iya, ya, Masya Allah. Oh, oke Teh. Ini ada lagi Teh terkait kebudayaan bersosialisasi. Biasanya kan banyak minum-minum Teh, minum-minum Iya. soju ya Teh. Itu gimana Teh menyikapinya? Mungkin Pak suami juga kan Teh di dunia kerjanya harus Kalau minum-minum gitu. kalau suami alhamdulillah mengerti ya, alhamdulillah mengerti itu. Jadi bahkan mualaf yang orang Korea pun di sini kan kita juga ada ya mixed married yang suami orang Korea ketika ada budaya kerjanya itu minum-minum itu mereka bilang bilang gitu ya dengan tegas kalau saya Muslim saya nggak bisa minum-minum. Alhamdulillah mereka paham gitu. Insya Allah mereka paham dengan itu. Jadi nggak apa namanya jarang lah diajak diajak seperti itu. Walaupun kadang-kadang dulu awal-awal sekolah di sini ya suami ikut ikut apa namanya ikut makannya tapi nggak ikut minum. Jadi cuman liatin aja minum air putih gitu ya. Teman-temannya minum Gitu. kita suami minum air putih aja gitu. Mirip ya Teh, warnanya sama-sama. Iya, Masya Allah. seperti itu. Jadi insya Allah mereka paham. Yang penting mungkin tetap profesional aja ya Teh, Iya, pekerjaannya tetap profesional terus dilakukan. juga kita komunikasikan, sebelumnya kita komunikasikan gitu. Insya Allah mereka Iya. paham. Kalau misalnya kitanya mungkin yang nggak pede, kemudian juga galau, itu juga jadi bahan apa ya, bahan untuk mereka jadi kayak ayo minum minum gitu. Seperti kalau kitanya mungkin sudah step dari awal, insya Allah mereka juga paham. Iya, Jadi betul perlu betul. iman yang kuat dulu ya Teh. Hmm. Perlu iman yang kuat dulu sebelum masuk terjun ke dunia dunia plural ya Teh yang sangat Iya. sangat banyak sekali. Oke Teh, selanjutnya ini Teh ada yang nitip Teh buat YouTube channel katanya supaya seperti Kimbap Family. Oh gitu. Iya, Kimbap Family. Pernah dengar ya Teh ya Kimbap Family kan Iya, iya juga pernah.
cukup terkenal ya Teh ya. Iya iya, betul betul. Masya Allah. Iya, Masya Oh Allah iya Teh, banyak waktu sebelumnya ya. pernah ini Teh, Mhm. oh kalau ada waktu, iya Masya Allah Teh. Harus ada edit-edit video dan Kalau ini Teh sebagainya. terkait interaksi, interaksi, Mhm. interaksi dengan mualaf Korea Teh, apakah ada ya Teh kerabat, teman nih yang mualaf Korea tentang pandangan yang ke Indonesia mungkin pernah Teteh denger Mmm, pandangan terhadap iya, orang-orang Indonesia? yang saya kenal malah mungkin, apa namanya, pandangan terhadap orang-orang Indonesia sendiri itu baik, sangat baik gitu. Karena mungkin kita tuh sangat, apa ya, dikenal dengan keramahan, kemudian juga, apa ya, murah senyum, kemudian juga suka memberi gitu. Jadi mereka senang gitu dengan kita ya. Ada beberapa kenalan, mualaf, apa, mualaf Korea juga ya, mereka sangat sangat, apa namanya, senang gitu dengan orang Indonesia. Bahkan mereka suka kadang-kadang ya sering kumpul-kumpul dengan orang Indonesia gitu dibandingkan dengan, yang negara lain gitu, karena mungkin nyaman dengan, hospitality orang-orang Indonesia gitu ya, seperti itu. Itu sih pandangannya alhamdulillah baik-baik. Dan mereka mungkin sangat, apa ya, Alhamdulillah. kaget dengan keramahan kita gitu ya, seperti itu. Karena orangnya SKSD ya Teh, orang Indonesia Iya. jadi suka so akrab. Iya. Alhamdulillah Teh. Tapi mungkin justru mereka jadi merasa ini ya Teh, merasa lebih di-welcome oleh Iya, orang orang bah Indonesia ya Teh. bahkan beberapa kan memang beberapa beberapa yang masuk Islam itu memang karena tertarik dengan awalnya kenal dengan orang Indonesia terlebih dahulu gitu, seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang Teh dengernya. Jadi kita ini ya Teh, kalau ke Korea aman-aman aja ya Teh harusnya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Waduh, semakin banyak Teh. Sebentar ya Teh, saya filter dulu. Mhm. Nah, Teteh kalau rindu Indonesia gimana Teh mengatasinya Teh? Kalau rindu tanah air. Tanah air, telepon orang tua saja di Indonesia. Telepon karena apa ya, kalau untuk makanan insya Allah tinggal cari resep di ini ya, Teh ya, di Nah, YouTube atau iya Teh. di Google gitu ya. Insya Allah kalau makanan mungkin kita bisa siasati, tapi kalau orang tua kan enggak ya, jadi mungkin kita setiap hari kita telepon orang tua supaya, mengobati rasa kangen, karena kan juga ini lagi pandemi kita agak sulit untuk, keluar keluar ini ya, keluar dari Korea karena banyak prosedur yang harus dilewati dari mulai karantina, PCR dan sebagainya, sehingga kemudian, mensiasatinya dengan video call gitu. Untuk makanan sendiri insya Allah nggak ada masalah ya kalau untuk makanan di sini juga bisa beli ya, di sini ada yang jualan juga gitu, seperti itu. Alhamdulillah. Seblak ada yang jual Teh, seblak micin Teh. Oh, kalau seblak bikin. Di Oh sini iya, mungkin oke oke. banyak yang jual yang rendang gitu ya, pempek, Oh iya. siomay dan sebagainya itu ada yang jual. Alhamdulillah. Seblak mah bisa ya Teh. Untung orang Sunda ya Teh, bisa bikin sendiri. Iya, tinggal beli kerupuknya Masya ya. Allah. Alhamdulillah Teh. Nah, selanjutnya Teh, tentang ini Teh, kualitas udara dan kebersihan Teh Mhm. di Korea Selatan itu kan sangat sangat dijaga ya Teh. Apakah itu berpengaruh Teh orang-orang Korea jadi sehat-sehat gitu Teh, panjang umurnya, harmoni-harmoni? Mungkin sebetulnya bukan kualitas udara ya, lebih kepada makanan ya, makanan dan pola Oh, hidupnya makan. mereka gitu. Jadi memang makanan-makanan Korea itu kan banyak sekali sayuran ya. Jadi kalau misalnya makan, eee, selalu ada sayur ditemani sayur, kimchi gitu ya. Jadi mungkin itu pola makannya dan juga pola, hidupnya yang memang banyak sekali berjalan kaki gitu. Jadi mereka itu Oh, sangat benar Teh. hobi jalan kaki, juga kalau misalnya udah agak-agak berumur, bahkan nenek-nenek itu rata-rata mereka suka naik gunung, gitu. Naik Masya gunung, Allah. biasanya rata-rata orang Korea itu sekali sebulan pasti naik gunung, Deket gitu. ya Jadi, Teh sama perumahannya? eee, sebenarnya kalau misalnya orang, apa, mereka menjelajah menjelajah tapi misalnya gunung ini nanti bulan depan gunung ini Oh, gitu. Jadi Masya nggak selalu Allah. yang dekat rumahnya, Iya, iya, iya Teh. gitu, menjelajah gitu. Jadi, karena juga di sini ada disediakan ruang-ruang terbuka hijau ya di tengah-tengah walaupun kita di kota tuh ada ruang-ruang terbuka hijau sehingga kita bisa naik bukit gitu ya. Jadi kalau misalnya kita orang Indonesia mungkin kalau saya sendiri kadang-kadang suka takjub ya nenek-nenek tuh jalan kakinya cepet gitu, apa namanya, naik gunungnya cepet, nggak capek gitu ya.
Karena mereka mungkin tadi ya Ya. udah terbiasa Mhm. seperti itu hidupnya. Mhm. Jadi kalau misalnya untuk kualitas udara sendiri sebetulnya di musim dingin menjelang musim semi ini agak kurang bagus gitu kualitas udaranya karena, ada apa namanya, debu dari apa namanya, dari Cina dan Korea juga kan ada produksi batu bara ya, sehingga kemudian Oh, kualitas iya udaranya iya. kurang bagus. Tapi alhamdulillah, pemerintah selalu memberikan notifikasi Mmm. kalau misalnya memang ada udara sedang tidak bagus, kita dianjurkan untuk memakai masker gitu, seperti Oh, itu. Masya Allah, iya Teh. Bener Teh, budaya jalan kaki memang orang Korea cinta banget jalan kaki kayaknya ya Teh ya. Iya. Sedangkan di Indonesia Teh sejak ada Gojek, Grab ini Teh, waduh semakin semakin mager Teh. Bahaya emang Teh, bahaya ya. Masya Allah. Mhm. Di Korea nggak ada ya Teh Gojek, Grab gitu Teh yang untuk kemana-mana jadi sangat mudah gitu Teh? Ada, tapi nggak ada yang motor, adanya yang mobil ya, kayak adanya Kakao Taksi Oh, kalau kita mungkin, Kakao Taksi, jadi taksi yang oh di iya. aplikasi ya. Jadi mereka sangat protektif dengan apa tuh namanya Teh, kalau yang Grab yang kalau Gojek kan Indonesia ya, karena kalau yang brand-brand lain kan bukan Indonesia, nah mereka Iya sangat iya. protektif, jadi mereka pakai yang produk lokal sendiri kayak Dalam negeri, ya kakao betul. ya, Mhm. Itu mobil ya Teh ya, jadinya mahal mungkin iya, Teh. Kalau motor iya, lebih murah emang. kalau motor nggak ada di sini. Iya, Masya Allah Teh. Oh, selanjutnya Teh, bahas ke jenazah Teh. Kalau ada Iya. yang meninggal, itu pengurusannya apakah sulit ya Teh, atau cenderung mudah? Kalau untuk pengurusan jenazah memang agak agak sulit ya, maksudnya ya tidak tentu saja tidak semudah di Indonesia, di negara-negara mayoritas muslim, dari mulai kita mungkin yang cukup sulit itu kita bagaimana mengkomunikasikan dengan pihak rumah sakit untuk dimandikan gitu kan, karena kan kita harus memandikan jenazah ya, jadi itu yang harus dikomunikasikan ke pihak rumah sakit. Kemudian setelah itu kalau misalnya memang ingin dikuburkan di Korea, kita harus menghubungi KMF dulu, Korean Muslim Federation gitu kan, supaya mendapatkan surat seperti surat izin gitu ya, surat izin untuk kita bisa memakamkan, jenazah di pemakaman muslim. Ada di sini ada pemakaman muslim juga alhamdulillah, Oh, gitu. Jadi alhamdulillah. tapi ya cukup jauh gitu ya, heeh. Jadi cuman ada satu di Oh, Korea ini. jadi dari bagian daerah manapun harus ke situ ya Teh ya? Iya, betul. Harus ke pemakaman muslim. Hmm. Iya, dan itu kita harus punya surat dari Biasanya orang Korea dibakar ya Teh ya? ada yang dibakar, ada yang dikubur juga, mhm, Oh iya, iya. iya. Masya Allah. Oke, nambah lagi. Kalau puasa Teh, Iya. puasa di sana bagaimana Teh? Untuk anak-anak terutama. Oh, untuk anak-anak ya anak-anak alhamdulillah, eee, terlalui dengan baik ya kemarin, waktu sekolah itu, alhamdulillah kita sebelum puasa kita komunikasi dulu sama gurunya, komunikasi dulu, kita ini anak kita akan puasa, dia cuma sebetulnya belum wajib, tapi ini masih latihan gitu kan untuk anak-anak gitu. Kita komunikasikan dengan guru, alhamdulillah jadi kalau misalnya, anak-anak yang lain makan, kan makannya di bukan kantin ya, semacam ada ruang makan ya. Biasanya anak-anak juga diperbolehkan bekal, membawa bekal. Nah, ketika Ramadan alhamdulillah, eee, ya apa namanya, nggak ikut ke ruang makan ya, anak saya ditinggal di kelas main gitu, karena ada mainan dan, alhamdulillah juga gurunya paham gitu dan anak-anak yang lain juga paham gitu ya, anak-anak yang lain, apa, teman-teman sekelasnya gitu, seperti itu. Jadi, tidak ada kendala berarti apa namanya, hanya ini aja sih mungkin kita kadang-kadang sebagai orang tua ngerasa kasihan ya, karena kan juga tantangannya besar. Pertama waktu itu musim panas ya, puasanya 16 jam, kemudian harus ke sekolah, terus lihat teman-temannya makan es krim musim panas gitu kan, lihat orang-orang makan, itu mungkin tantangan yang cukup berat untuk, anak-anak gitu ya, untuk belajar. Seperti itu sih Teh. Jadi, eee, ya apa namanya, kita yang mungkin orang tua sebagai orang tua harus memotivasi, anak-anak supaya bisa semangat gitu ya saumnya gitu, seperti itu. Masya Allah Teh. Teh, Afwan Teh, ini di Ya, Bandung kebetulan baru azan. Mungkin kita break 5 menit dulu ya Teh ya. baik baik. Ya, Ya, siap. Mangga teteh-teteh yang di Bandung bisa bisa mendengarkan azan terlebih dahulu.